tidak yakin bahwa satu, hidup itu nikmat, Bu, serta menyenangkan, dan karenanya hanya pantas disyukuri. Ya Allah, enak Bu hidup. Enak gak Bu? Ketemu, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ya Allah. Rezeki sudah diatur dan tidak perlu ada yang kekurangan. Kalau ibu merasa rezekinya kurang, berarti ada yang keliru tuh. Ada prasangka ibu yang harus dibuang, ya. Dan harus mulai diomongin yang baik-baik, ya. Iya, ini nggak percaya sih, ya. Tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri, banyak yang nggak percaya. Padahal kenapa kita kalau dikasih obat dokter dan ada obat tidurnya, supaya ibu tidur masuk gelombang delta, di situ sel menyembuhkan dirinya sendiri. Itu. Bu Aisyah, saya kalau nggak pakai obat bisa tidur, lebih bagus, lebih bagus. Ya, saya mah nggak usah pakai obat tidur, alhamdulillah banget itu. Iya, pikiran dan perasaan lebih kuat dari tindakan. Nggak percaya ya? Orang percayanya kebalikannya, tindakan lebih kuat dari pikiran perasaan. Justru enggak, pikiran sama perasaan itu lebih kuat, Bu. Kenapa? Itu otak emosi itu di tengah persis sebesar ini, dan dia langsung masuk ke batang otak dan ke sumsum tulang. Jadi perasaan itu lebih kuat dari tindakan kita. Tindakan kita akan melakukan sesuai perasaan. Tindakan kita akan melakukan sesuai emosi kita. Kenapa? Kan jalan di belakang tuh sistem sarafnya. Kalau kita sedih, maka perilakunya Kalau kita merasa ya jengkel, maka perilakunya itu. Jadi yang dirubah pikiran sama perasaannya dulu, Bu. Manusia bisa mengubah hidup dengan mengubah pikiran dan perasaannya. Betul. Kalau ibu merasa nih, hari ini nih lagi ada yang merasanya sengsara, sikonnya nggak bisa dirubah, Bu. Apa yang dirubah? Emosinya. Emosi itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Itu ibu rubah dulu. Tapi Bu Aisyah, saya butuh uang sekolahkan anak-anak. Iya, rubah dulu pikiran sama perasaan ibu. Nggak bisa, harus bayar besok. Iya, nggak apa-apa bayar besok. Tapi rubah dulu pikiran sama perasaannya, rubah dulu. Apa nanti datang? Nggak tahu. Tapi rubah dulu pikiran perasaannya, rubah dulu. Caranya macam-macam. Tapi yang paling gampang Astagfirullahaladzim. Orang tadi sudah dijanjiin kan, barang siapa yang rajin istighfar apa? Diberikan ya, diberikan penyelesaian dan diberikan makanya istighfar aja. Ya Allah, Bu Aisyah harus bayar besok uang sekolah. Itu aja, astagfirullah. Nggak usah mikir dari mana uangnya, istighfar aja dulu. Jangan mikir, jangan ada yang begini, astagfirullah dari mana ya? Astagfirullah, kayaknya pinjam sama si dia. Jangan gitu. Nggak usah begitu, istighfar dulu. Astagfirullah. Udah mau besok subuh jam 5, bayarnya jam 8, belum ada tanda-tanda, istighfar aja lagi. Astagfirullah. Buka dompet nggak ada uangnya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Bu, kan ada sistem di lobus temporalis kita yang apa? Ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Ibu lafazkan itu, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Ya Fattah kan membuka, ya. Itu aja dulu itu. Udah jam 8, ditunggu jam 10:04 sama TU. Kaget kan? Lupa tuh zikir ya rusaknya. Astagfirullahaladzim. Itu jauh lebih baik, Bu. Ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni, ya Allah, ya Fattah, Engkau yang maha segalanya ya Rabb. Udah gitu aja dulu. Ya, nggak usah mikir dulu, itu aja dulu. Ya. Kok bisa ya nanti ingat, Bu, tubuh kita ada sinyal. Boleh minta Mbak Bibi? Mbak Bibi lagi, Mbak Nining. Ya. Kan ada sinyal tuh, ada nur, ada cahaya. Membawa apa? Cahaya itu apa yang diucapkan. Karena ibu ngomong ya Razak, yang maha pemberi rezeki, dia terpental ke alam semesta. Dan ingat, sinyal. Nah ini sinyal ini punya sifat yang menarik rezeki itu.
Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Tapi tolong biasanya ya, ketidakmakbulannya adalah pada saat lagi berzikir terus ada sela-sela, ya Rozak, ya Rozak. Siapa yang datang ya? Ya Rozak, ya Rozak. Kalau muncul itu istighfar lagi, Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena kita belum apa-apa, ya, sudah meminta bantuan orang. Kan disuruhnya minta bantuan sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahus Samad, Allahus Samad. Kan gitu, ya. Tapi sering muncul lagi tuh dia. Aduh, pinjam sama siapa hari gini? Gitu. Ya, iya. Itu kalau diselingi itu yang nanti ya memperlambat sinyal ini untuk membroadcast apa yang kita zikirkan itu. Nanti lama nariknya, udah sampai full deh. Ya, kalau ibu targetkan, ya Allah saya zikir, ya Rozak, ya Ghani, ya Mukni 1000 kali, ibu terus saja udah sampai 1000, ibu tenang, ya. Baru nanti ada muncul ide, tara, nah, itu boleh diikuti, ya. Atau tiba-tiba udah nggak biasa, ya, nggak ada orang pernah telepon, tiba-tiba ditelepon temen lama gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nih? Siapa? Bu Vera. Tar dulu, Vera yang mana ya? Bu Aisyah. Iya. Oh, Bu Vera. Ya Allah, Bu Vera Cinere. Ya Allah, ibu. Saya pikir Vera anak SMA. Karena suaranya manja kan gitu kan. Iya Bu Aisyah, ya Allah udah lama banget Bu Aisyah gak ke Romel, udah 2 tahun. Iya nih, maaf, ngurus narkoba nih. Kenapa Bu Vera? Bu Aisyah tolong dong Bu Aisyah, ya, bulan depan saya ulang tahun. Kenapa Bu Vera? Iya tolonglah kasih tahu sih. Yang bener. Iya Bu Aisyah. Aduh, bulan depan ya. Iya. Cuman supaya Bu Aisyah datang tepat waktu, saya kirimin dulu deh Bu Aisyah DP-nya. Iya. Yeah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Bu, nggak enak Bu, belum kerja. Nggak apa-apa. Dalam hati, yes, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Itu seperti itu kira-kira, ya. Dan banyak hal keajaiban lain. Kenapa kita narik? Ya Allah, kita narik. Ya, kita narik. Makanya tadi itu, ibu harus punya prasangka baik bahwa hidup itu enak. Hanya cuman disyukuri aja. Makanya barang siapa yang rajin bersyukur, dia akan diberi nikmat. Misalnya gini nih ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini dapat orderan. Misalnya gitu kan. Kan bersyukur. Karena dia bersyukur, kalimatnya dapat orderan, ini terbroadcast, dapat orderan. Maka entar sore dapat orderan baru lagi. Kenapa? Karena bersyukur. Kalimat itu terbroadcast, dia menarik lagi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini aku sehat walafiat ya Allah, sehat walafiat. Kan bersyukur kan? Karena kita ngomong sehat walafiat, maka ditarik, tambah ditarik, sehat walafiat. Entah sore-sore ada teman bawa kutus-kutus. Ada reseller ya. Ada misalnya teman bawain madu, ada. Itu yang membuat kita tambah sehat. Kenapa? Karena kita ucapkan syukur itu dan kita sehat walafiat, kita ngomong. Makanya diberi nikmat. Ya, suami saya Bu Aisyah gajinya cuma segitu-gitu aja. Ya salah ibu. Kok salah saya? Ya kenapa ngomongnya segitu-gitu aja? Maka segitu-gitu aja. Iya. Ya Allah, suami saya ya Allah banyak banget rezekinya ya Allah. Itu kalau gaji baru 1 pintu, padahal pintunya 99 itu ya Allah. Ibu ngomong gitu kan? Maka tuh 99 terbuka tuh. Yang kita selalu omong yang itu-itu aja sih. Ibu mau punya mobil bagus, mau kan? Tapi mobilnya selalu mogok. Yang ibu sebut apa? Ini mobil mogok melulu. Maka mogok melulu. Ini emang akinya tua nih, susah nih, mogok melulu.
Padahal pengen punya mobil baru. Mobil barunya jarang disebutkan. Yang di broadcast apa dong? Mogok. Kalau mobilnya mogok disayang. Ya Allah, nih mobil udah 20 tahun dia temani saya. Pantaslah kalau ada teman barunya. Lah kan begitu. Karena kalau kita marah sama tuh mobil, ini mobil, biarin ada mobil baru. Ibu tuh namanya nggak syukur. Bersyukur dulu ini mobil nemenin kita, ya nggak Bu? Iya. Mobil suami saya suruh jual tuh mobil saya tuh yang begitu tuh, nggak mau. Kenapa? Ya Allah tuh mobil. Itu kalau kita masuk mobil saya Bu, mulai tuh makanan surga bertebaran. Buah-buahan dari panitia. Iya, apalagi kalau dari sini nggak cuman buah. Ada bakso. Tuh teman-teman yang di depan tuh, ya Allah, ada tuh satu-satu buah Isa. Mulai kaos kaki, sampai botol minuman, ya kudung segala. Ya makanya disuruh sebut-sebut yang supaya ini nyala. Tang, set. Enak kan hidup itu, ya. Ya, ikhlas, masya Allah. Bu, kalau kita ngomong gadget tuh ada istilah anak sekarang apa, gadget-gadget sekarang, default factory setting, ya, default factory system. Ya, Ibu kalau beli gadget ada program kan? Itu namanya default factory system. Udah dari sononya. Ya. Termasuk ikhlas. Ikhlas itu adalah ya apa-apa mintanya sama Allah. Betul? Kalau surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Itu inti surat Al-Ikhlas. Jadi kalau ibu kesel, ibu minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena itu udah ada settingannya di kepala. Ya, terus saja ngomong gitu, nanti masuk ke level gembira dan itulah zona ikhlas, bersyukur. Makanya kadang-kadang kalau saya nih lagi kesel tentang apa-apa, saya nggak mau inget yang jelek-jelek, yang inget yang baik-baiknya aja. Anak saya kesel sama anak saya barangkali ya yang kedua misalnya. Stop inget yang jelek-jelek, inget yang baik-baiknya, bersyukur terus, bersyukur. Lama-lama itu ikhlas, ya. Sesungguhnya manusia sudah dilahirkan dengan default factory setting yang sangat hebat. Diberi fitrah yang murni dari Allah. Manusia sendiri pula lah yang senang mendiskonnya. Sehingga kesempurnaannya menjadi berkurang. Kenapa mendiskon keikhlasan? Karena pengalaman hidup. Betul Bu? Pengalaman negatif yang kita masuk di mana? Di lobus frontalis, ya. Dan ketidaktepatan berpikir. Kenapa? Prefrontalnya belum banyak isinya. Makanya kurang tepat berpikirnya. Menganalisanya nggak tepat. Kenapa? Referensinya nggak ada. Ya, atau ya prasangka, sehingga hidupnya pun menjadi penuh kesulitan. Kalau kita merasa hidup sulit berarti banyak prasangkanya Bu. Itu yang dirubah, ya. Nilai tentang seseorang itu ada referensinya gitu. Jadi nggak berprasangka. Kenapa? Nggak guna kata Allah, ya. Nggak mencapai kebenaran, nggak benar tuh, ya. Berbagai virus prasangka dan pikiran negatif yang tanpa disadari merasuk ke dalam benak manusia, sehingga manusia berangsur-angsur lupa atau tidak percaya atau tidak yakin akan sifat kesempurnaan kita, yang berupa kebaikan, kelebihan, kekuatan. Ibu kan kuat kan Bu? Kalau anaknya bengal-bengal dikit kuat kan Bu? Kalau suaminya lemah-lemah dikit kuat kan Bu? Ya, karena kita punya kekuatan. Kalau kita taklim kemudian kita belajar ya, dan Allah bilang bahwa setiap orang diberikan cobaan atau ujian ya sesuai dengan kemampuan, itu masuk di sini. Makanya kalau ibu langsung misalnya mendapat masalah terus ibu bilang aku nggak kuat, berarti nggak ada isinya kepalanya. Kuat Bu, tapi ibu lagi capek, itu benar. Ya Allah, insya Allah aku kuat, tapi lagi capek. Itu lebih benar. Kan boleh kan ibu capek? Makanya suruh tidur. Tapi pantang ibu bilang aku nggak kuat. Karena
ibu ada potensi dirinya di mana? Di sini sudah ada. Watak ibu, bakat ibu, kekuatannya, kelemahannya. Kenapa bilang nggak kuat? Ya, karena lupa. Ya. Apalagi manusia justru menjadi lebih ingat atau lebih percaya atau lebih yakin akan sifat ketidaksempurnaan, keburukan, kekurangan, kelemahan dan ketidakmampuannya. Apalagi sering ada orang bilang, memang saya nggak sempurna. Yang bilang siapa? Orang di Atin dibilang kamu ya diciptakan ya sebaik-baiknya makhluk. Iya, kita aja yang ngomong. Ya, ada lagu lagi kayak gitu ya. Kalau sering nyanyiin maka muncul gini nanti.